Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup serta Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri atas nama Nuraini sebagai moderator, lalu ada teman-teman saya sebagai pemateri, yaitu Rara Safitri, Regina, Eliantipa, dan Eva Humaira. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rara Safitri. Kepada Rara, saya persilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator atas pengantarnya. Perkenalkan, nama saya Rara Safitri dan saya akan menjadi pemateri pertama dalam presentasi hari ini. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang pengertian dari pendidikan seumur hidup. Selain pengertian pendidikan seumur hidup, saya juga akan memberikan penjelasan tentang kenapa sih pendidikan seumur hidup ini penting, terus tujuan dari pendidikan seumur hidup itu apa, dan manfaat dari pendidikan seumur hidup. Oke, langsung saja saya akan membacakan pengertian dari pendidikan seumur hidup. Jadi teman-teman, pendidikan seumur hidup ini atau yang sering disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Nah, ini dijelaskan dan saya dapat artikelnya dari Nurisma Yunita 2021 mengenai pendidikan seumur hidup. Jadi maksudnya di sini adalah pendidikan seumur hidup ini adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Ini bisa terjadi di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di rumah melalui pengalaman sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kenapa sih pendidikan seumur hidup ini penting, terus tujuan dan manfaatnya apa. Yang pertama, kenapa pendidikan seumur hidup ini penting? Yaitu yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya adalah dunia ini terus berubah, teman-teman, dan belajar seumur hidup ini membantu kita tetap up to date dengan teknologi dan informasi terbaru. Terus yang kedua adalah meningkatkan keterampilan. Maksudnya adalah dengan terus belajar kita bisa meningkatkan atau mendapatkan keterampilan baru yang berguna untuk pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari. Terus yang ketiga adalah menambah kualitas hidup. Jadi belajar membuat kita itu menjadi lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup ke depannya. Terus yang terakhir adalah pengembangan pribadi. Maksudnya di sini pengembangan pribadi ini membantu kita untuk terus tumbuh menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi berbagai situasi di masa depan. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengapa sih pendidikan seumur hidup itu penting. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan seumur hidup. Jadi tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Adapun 3 manfaat dari pendidikan seumur hidup yang dijelaskan oleh Thomas Nobel Asfar, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pribadi. Jadi teman-teman, maksudnya adalah pendidikan yang berlangsung seumur hidup membantu seseorang memahami dan mengembangkan berbagai keterampilan serta pengetahuan yang berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang kedua yaitu meningkatkan peluang dan daya saing karir. Jadi dalam dunia kerja yang terus berubah dan berkembang, pendidikan seumur hidup itu menjadi kunci untuk tetap relevan. Dengan belajar dan meningkatkan keterampilan secara terus-menerus, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tren terbaru, dan tuntutan pasar kerja. Terus yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dan berkontribusi pada masyarakat, teman-teman. Jadi pendidikan seumur hidup ini tidak hanya bermanfaat bagi individu atau diri sendiri, tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi dalam perkembangan kegiatan sosial dan komunitas. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Regina. Baik, saya Regina akan menjelaskan apa itu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Seperti yang kita lihat pada slide berikut, pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui secara resmi oleh negara. Jalur ini memiliki struktur yang terorganisir, berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Atau pendidikan yang diakui oleh negara dan punya aturan jelas.
terjadi di tempat seperti sekolah dan universitas, mengikuti kurikulum resmi yang sudah ditetapkan. Contohnya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan universitas. Selanjutnya yaitu pendidikan non-formal. Jadi pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan yang lebih fleksibel daripada pendidikan formal. Hal ini tidak mengikuti kurikulum yang ketat dan seringkali lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kehidupan. Contohnya yaitu kursus, pelatihan kerja, seminar, workshop, dan kelas kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup individu di luar struktur pendidikan formal dan non-formal. Ini terjadi melalui pengalaman sehari-hari seperti berinteraksi dengan keluarga, teman, dan melalui kegiatan sehari-hari. Contohnya termasuk belajar memasak dari ibu di rumah atau mempelajari sesuatu dari menonton video di YouTube. Dari 3 jenis pendidikan ini, saya akan menambahkan kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari pendidikan formal adalah terstruktur dan diakui secara resmi. Kekurangannya kurang fleksibel dan cenderung mahal. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Kelebihannya lebih fleksibel dan fokus pada keterampilan praktis. Namun adapun kekurangannya adalah tidak selalu diakui secara resmi. Yang ketiga yaitu pendidikan informal. Kelebihan dari pendidikan informal adalah bebas dan bisa dilakukan kapan saja. Kekurangannya tidak terstruktur dan kurang diakui. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eli Yantipa. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya atas nama Eli Yantipa. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah interaksi yang saling mendukung antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang lebih luas. Hubungan ini melibatkan kerjasama, komunikasi, dan partisipasi antara keduanya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. Jadi hubungan antara sekolah dan masyarakat bisa dijelaskan seperti hubungan timbal balik yang saling mendukung. Bayangkan sekolah sebagai rumah belajar, rumah kita untuk menempuh pendidikan, memiliki wawasan yang lebih luas tentang pendidikan, dan masyarakat sebagai lingkungan tempat tinggal yang mendukung rumah belajar tersebut. Jadi contohnya ketika ada kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat bisa ikut serta membersihkan dan memperbaiki fasilitas yang ada, seperti taman atau lapangan. Dengan begitu siswa belajar bekerja sama dan lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Begitu juga sebaliknya, sekolah bisa ikut berperan dalam kegiatan masyarakat seperti sosialisasi kesehatan atau seminar keluarga atau KKN atau PKL yang mengharuskan mereka untuk bersosialisasi di masyarakat dan membantu masyarakat. Jadi intinya ketika sekolah dan masyarakat bekerja sama akan tercipta suasana yang lebih mendukung pendidikan sehingga siswa belajar lebih baik dengan bantuan dari lingkungan yang peduli. Selanjutnya saya akan membahas hubungan sekolah dan masyarakat saling terhubung. Jadi hubungan antara sekolah dan masyarakat saling connected atau saling terhubung karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Alasan mengapa keduanya ini terhubung yang pertama adalah saling mendukung. Misalnya warga sekitar memberikan izin bagi siswa untuk menggunakan lapangan kampung sebagai tempat latihan olahraga. Sebaliknya sekolah mengadakan acara edukasi yang bisa diikuti oleh warga seperti seminar tentang kesehatan atau pola asuh anak. Yang kedua, pembangunan karakter. Jadi sekolah dan masyarakat bersama-sama mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Dengan begitu, siswa belajar pentingnya menjaga kebersihan dan menghargai lingkungan yang juga didukung oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Orang tua dan perwakilan masyarakat ikut dalam rapat sekolah untuk memberikan masukan tentang kegiatan belajar mengajar dan
melihat perkembangan siswa. Jadi ini membantu agar sekolah bisa menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang keempat adalah mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Misalnya dengan mengatur lalu lintas di sekitar sekolah agar aman bagi anak-anak saat berangkat ke dan pulang sekolah. Ini juga mendukung proses belajar siswa agar lebih baik. Dengan contoh yang ada ini bisa kita lihat bagaimana sekolah dan masyarakat saling bekerja sama untuk menciptakan suasana pendidikan yang mendukung perkembangan anak-anak. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya atas nama Naifah Maira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sekolah dan masyarakat dalam membangun kerjasama yang sejalan beserta dengan contoh nyatanya. Sekolah dan masyarakat menjalin hubungan dengan berbagai cara yang melibatkan kerjasama, komunikasi, dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Berikut beberapa cara mereka menjalin hubungan. Yang pertama yaitu kolaborasi dalam kegiatan pendidikan. Sekolah dan masyarakat bekerja sama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran serta perkembangan siswa. Contohnya yaitu sekolah mengadakan acara bakti sosial atau kegiatan gotong royong yang melibatkan orang tua serta anggota masyarakat. Yang kedua yaitu peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan menghadiri pertemuan orang tua dan guru serta terlibat dalam kegiatan di sekolah. Contohnya yaitu orang tua menyumbangkan waktu atau tenaganya untuk membantu dalam acara sekolah seperti bazar atau lomba-lomba atau memberikan materi pembelajaran tambahan di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Masyarakat turut menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat mendukung perkembangan anak di luar jam sekolah. Contohnya yaitu kelompok masyarakat atau organisasi lokal mengadakan kursus keterampilan seperti keterampilan komputer, kerajinan tangan, atau pertanian yang diikuti oleh siswa sekolah. Kemudian yang keempat yaitu pemberian sumber daya dan dukungan finansial. Masyarakat berkontribusi dalam menyediakan dukungan finansial atau sumber daya untuk sekolah, seperti pembangunan fasilitas atau pemberian beasiswa. Contohnya yaitu perusahaan lokal atau individu menyumbang dana untuk renovasi gedung sekolah atau untuk pengadaan alat-alat belajar yang dibutuhkan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan masukan atau pengawasan terhadap proses pendidikan di sekolah. Contohnya yaitu komite sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua dan masyarakat melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran dan kebijakan yang diterapkan di sekolah. Dengan menjalin hubungan yang erat, baik melalui keterlibatan orang tua, dukungan masyarakat, atau kerjasama dalam berbagai kegiatan, sekolah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan peserta didik. Oke, baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian materi yang sudah selesai dijelaskan oleh teman saya. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari kedua materi tersebut. Kesimpulan yang pertama, pendidikan sumber hidup adalah konsep pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan belajar sepanjang hidup manusia. Pendidikan sumber hidup dianggap sebagai konsep utama dalam inovasi pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodratnya. Selain itu, pendidikan sumber hidup juga menumbuhkan kesadaran bahwa pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat dinamis, serta berfokus pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Kesimpulan materi yang kedua, hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat penting karena keduanya saling mempengaruhi perkembangan siswa. Sekolah mentransfer pengetahuan, sementara masyarakat memberikan konteks sosial dan budaya. Kerjasama yang baik antara keduanya membuat pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Baiklah, itu saja presentasi materi kami di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ketidaksempurnaan dari PPT yang telah kami tampilkan. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat
menambah wawasan teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.